hal menjadi alasan yang buruk. Disinilah cerita ini akan bermula, di mana pengaruh teman sebaya mengalahkan suara isi hati. Zer, lu kenapa murung gitu? Gak ada nama-nama, cuma lagi banyak pikiran aja. Daripada ngomong kayak gitu ya nih, gue Enggak mau. cobain aja. Kenapa? Kalau ngomongnya seperti pikiran kok. Masa sih, serius. Ternyata benar kata Sodik, enak juga. Kayak ada yang apa di sini? Siapa di dalam? Kamu akan di dalam Jer? Enggak, Bu. Coba minggir, aku mau lihat. Buat apa, Bu? Ya udah minggir aja, kalau enggak itu enggak usah takut. Nah, saya habis dari toilet. Ayo minggir, cepetan minggir. Ini apa? Terus ini apa Jer? Nggak tahu, Bu. Udah nggak usah banyak alasan, ayo ikut ibu ke ruang BK. Cepetan. Bisa. Selamat siang Bu Istri. Siang jadi ada tahu. Jadi tadi itu saya nemuin dia di kamar mandi itu pakai ini. Sebenarnya rokok gak sih? Ya Bu ini. Kamu nggak tahu kan? Bukan, Bu. Kamu duduk dulu. Tadi dulu saya menemukan itu di dalam kamar mandi setelah saya mencium bau rokok dari luar kamar mandi. Terus saya ketuklah pintunya, keluar dia. Tapi setelah itu saya lihat semua ruang di kamar mandi itu nggak ada orang, cuman dia. Berarti itu kan punya dia kan, nggak mungkin punya orang lain di situ. Tapi dia nggak mau ngaku. Berarti benar kan ini punya kamu? Iya, kamu. Saya tahu kamu bisa kerja. Ini juga masa yang coba, tapi kenapa kamu harus merokok ya? Saya coba-coba, Bu, diajak temen, katanya enak, bisa buat stres. Ya udah, akhirnya saya ketagihan. Baik, kami tidak akan langsung menghukummu. Tapi kamu tahu kan ini melanggar peraturan, dan ini tidak hanya melanggar peraturan, tapi juga membahayakan kesehatanmu sendiri. Jadi kalau saran saya ya Bu, mending orang tuanya itu dipanggil buat mendiskusikan masalah ini, biar dia itu juga jerah gitu loh Bu. Setuju juga, Bu. Assalamualaikum, selamat sore. Apa benar saya berbicara dengan ibunya Jeremy? Waalaikumsalam. Benar Ibu, saya ibunya Jeremy. Ada apa ya? Begini Bu, saya ingin mengundang orang tua Jeremy besok ke sekolah. Hah? Jeremy kenapa Ibu? Dia sakit? Tidak perlu panik Bu, Jeremy tidak apa-apa. Kami hanya ingin menjelaskan secara langsung dan memberi gambaran umum besok di sekolah. Apakah Ibu bisa datang jam 8 pagi besok? Baik Ibu, saya usahakan datang nih. Terima kasih. Terima kasih Bu, sampai bertemu besok. Siap Ibu. Aduh, ini buat apa lagi nih? Silakan duduk Ibu. Selamat pagi Ibu, terima kasih sudah datang ke sekolah ini. Saya Zahra selaku kepala sekolah di sekolah ini, dan ada Ibu Istri selaku PK, dan ada Ibu Ferdis selaku wali kelas dari Ananda Jeremy. Dan di sini Ibu, kami memanggil Ibu karena ada sesuatu. Itu kemarin kami menemukan Jeremy sedang merokok di toilet Ibu, dan kami berharap bisa mendapatkan solusi yang baik. Untuk buktinya ini rokok yang dibutuhkan di sini. Kau bener rokok aja? Iya, Mak. Maaf ya Ibu, anak saya pulang. Tenang saja Bu, di sini kita akan melakukan pembinaan, tidak hanya menghukum. Nah untuk pembinaannya kita akan mengadakan tugas edukatif. Nah tugasnya itu ada, kami akan menyuruh Jeremy ini untuk membuat
refleksi pribadi dan juga kami akan menyuruh dia membuat poster anti rokok untuk majalah dinding di sekolah kita. Baik, terima kasih Ibu atas pendekatan dan solusinya. Semoga dengan adanya solusi yang Ibu berikan, Jeremy menjadi anak yang lebih baik lagi. Kami yakin Jeremy bisa berubah, Ibu. Kita bimbing bersama-sama ya. Terima kasih Ibu. Iya, terima kasih Ibu. Jeremy jadi anak yang baik. Ibu, ini adalah refleksi yang sudah saya tulis, Bu. Bagus nak, kamu sudah mulai cari lagi. Nah, minggu depan kamu akan membuat poster untuk majalah dinding ya. Baik Bu, saya sudah mencari referensi sebelumnya dari perpustakaan. Minggu depan akan saya kumpulkan. Nah, bagus. Setiap minggu kamu akan ke sini dan kita ngobrol. Dan kita juga berdiskusi kecil dengan teman-teman kamu di sini. Baik Bu, terima kasih. Jadi setelah masalah ini selesai itu kita akan terus dan tetap memantau kamu, baik itu perkembangannya gimana, kita akan terus mengawasi kamu. Jadi saya berharap dan juga Bu Isti berharap kamu bisa berubah jadi lebih baik lagi. Dan saya berpesan kamu bisa berubah dan jujur terhadap dirimu sendiri. Baik Bu, pasti. Terima kasih. Pagi anak-anak. Selamat pagi. Dan di sini kita akan melihat penampilan dari teman kalian Jeremy yang akan mempresentasikan hasil karyanya, poster tentang menjauhi rokok. Silakan Jeremy. Oke, di sini saya sudah buat poster tentang menjauhi rokok. Kenapa kita harus menjauhi rokok? Karena rokok itu banyak banget dampak negatifnya, teman-teman. Yang pertama, akan menyebabkan kecanduan. Kecanduan ini berasal dari nikotin atau tembakau yang dibakar saat kita menghisap rokok, dan juga nikotin dan tembakau tersebut dapat merusak kesehatan kita mulai dari paru-paru, ginjal, jantung, dan lain-lain. Nah, selain merusak kesehatan bagi kita, rokok juga dapat membahayakan orang lain. Asap yang dihirup oleh orang lain dari rokok kita akan berpengaruh buruk juga kepada orang lain, dan juga yang kalau kita merokok tentunya akan menguras kantong kita. Nah, daripada kita beli rokok, mendingan kita beli bahan pokok yang bisa kita makan atau hal-hal penting. Nah, sekian dampak negatif merokok dari saya. Jadi ingat teman-teman, jauhi rokok dan ingat bahaya. Terkadang, satu batang rokok bukan sekedar pelanggaran, tapi salah satu sinyal bahwa seorang anak sedang butuh arahan, perhatian, atau pelampiasan. Namun, ketika guru dan orang tua saling mendukung, pelanggaran bisa menjadi pembelajaran. Jeremy bukan anak yang nakal, ia hanya sedang mencari jati dirinya. Dan dalam masa perjalanan itu, ia menemukan bahwa ia tidak sendiri. Ada banyak tangan yang siap untuk membantu dan siap untuk membimbing. Jeremy telah kembali, bukan hanya sebagai siswa, tapi sebagai contoh kecil dari perubahan. Karena di sekolah ini, setiap kesalahan adalah awal dari bimbingan, bukan akhir dari harapan.